Halo, saya Rizky. Di Indonesia, ada beragam jenis kuliner dan produk pangan olahan siap saji. Berbagai makanan dan minuman ini sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di dalam atau di luar tempat usaha. Pangan ini dihasilkan oleh tempat pengelolaan pangan atau TPP, seperti Jasa Boga, restoran hotel, restoran, rumah makan, pedagang keliling, food truck, sentra pangan jajanan, produsen roti, hingga depot air minum. Tempat pengelolaan pangan tersebut wajib memenuhi persyaratan hygiene sanitasi untuk menghindari penyakit akibat pangan. Tahukah Anda, WHO mencatat lebih dari 200 penyakit timbul akibat pangan atau dikenal sebagai foodborne disease. Foodborne disease adalah penyakit yang timbul akibat seseorang mengkonsumsi makanan yang telah tercemar oleh mikroba atau agen. Dan pangan siap saji menjadi salah satu penyebab terbesar kejadian luar biasa keracunan pangan di masyarakat. Faktanya, sejak 2015 hingga 2019, kasus KLB keracunan pangan di Indonesia selalu menunjukkan tren yang tinggi, dengan case fatality rate berkisar di 0,1 hingga 0,48%. Berdasarkan tempat pengelolaan pangannya, secara umum, penyebab KLB paling besar sebanyak 28% berasal dari masakan rumah tangga, dan 28% lainnya berasal dari jasa boga. Jika dilihat dari pengelolaan pangan, umumnya kasus KLB paling banyak terjadi akibat proses pemasakan yang tidak higienis sebesar 37%. Sistem Imonef Hygiene Sanitasi Pangan atau HSP di Kementerian Kesehatan mencatat bahwa di tahun 2020 terdapat 182.202 TPP yang terdaftar dalam sistem dan 79.272 TPP atau 43,51% yang telah memenuhi syarat. Kabar baiknya, capaian ini telah melebihi target nasional. Untuk mendorong lebih banyak TPP memenuhi standar hygiene sanitasi pangan, perlu dilakukan peningkatan pengawasan guna menjamin keamanan pangan bagi konsumen. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Untuk memastikan keamanan pangan bagi konsumen, inspeksi pangan dilaksanakan secara rutin di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, sesuai amanah yang tertuang pada beberapa regulasi yang berlaku. Nah, sekarang rekan-rekan sanitarian sudah lebih mengenal pentingnya inspeksi pangan kan? Lalu, apa perbedaan inspeksi yang sebelumnya rutin dilakukan dengan inspeksi pangan berbasis risiko? Inspeksi rutin sebelumnya menitikberatkan perhatian petugas pada tujuan inspeksi, yaitu memastikan TPP memenuhi semua persyaratan hygiene sanitasi. Selain itu, semua TPP akan diinspeksi tanpa melihat faktor risiko. Sedangkan, pada inspeksi pangan berbasis risiko, perhatian petugas adalah untuk melaksanakan inspeksi berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki oleh TPP, sehingga dapat menentukan frekuensi pengawasan TPP. Inspeksi pangan berbasis risiko perlu dilakukan karena beberapa alasan, antara lain, jumlah sanitarian yang terbatas, jumlah TPP yang terdaftar semakin banyak setiap tahun, dan tuntutan masyarakat dan konsumen atas jaminan keamanan pangan. Inspeksi pangan berbasis risiko menentukan hasil inspeksi dan frekuensi inspeksi sesuai dengan risiko TPP, yaitu tinggi, sedang, atau rendah. Sedangkan jika tidak dilakukan inspeksi berbasis risiko, maka tidak ada pembeda dalam jumlah dan frekuensi inspeksi TPP. Lalu, bagaimana cara menentukan skor risiko pada inspeksi pangan berbasis risiko? Sebagai contoh, untuk menentukan risiko TPP sebuah kedai makanan yang menjual nasi goreng, perlu ditentukan terlebih dahulu skor risiko pangan dan skor risiko bisnisnya. Skor risiko pangan ditentukan dari profil pangan dan mitigasi bahaya pangan.
Sedangkan skor risiko bisnis ditentukan dari ukuran bisnis dan riwayat ketidaksesuaian inspeksi. Total dari skor risiko pangan dan risiko bisnis menentukan skor risiko TPP. Demikian penjelasan singkat seputar pentingnya inspeksi pangan berbasis risiko. Di rangkaian video pembelajaran berikutnya, saya akan mengajak rekan-rekan sanitarian untuk mempelajari lebih dalam proses inspeksi pangan berbasis risiko sesuai dengan petunjuk teknis. Dengan pembelajaran bersama ini, diharapkan rekan-rekan sanitarian dapat menjalankan peran dan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan TPP di daerah masing-masing dengan baik. Karena dengan memastikan keamanan TPP dan produk pangan olahan siap saji, kita turut berkontribusi pada keselamatan dan kesehatan konsumen. Sampai jumpa di video berikutnya. Video ini dipersembahkan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Materi lengkap bisa rekan-rekan dapatkan dengan mengakses website berikut.